Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Anasin ibni Malik radhiyallahu an qala jaa'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mata as-sa'ah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang A'rabi, Arab pedalaman, datang ke Madinah dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'rabi itu bertanya kepada Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Maka pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kapan terjadinya kiamat, karena memang kiamat hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya. Tapi justru Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma'adatu laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menyambut kedatangan kiamat tersebut. Maka A'rabi itu mengatakan, hubbu Rasulillah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini bisa kita pahami, tidak perlu risau kapan terjadinya kiamat, dan tidak perlu berita-berita, ceramah-ceramah, tausiah-tausiah yang berbicara tentang kiamat bukan bertujuan untuk memutuskan semangat dalam berusaha dan bekerja, juga bukan memutuskan semangat untuk berkarya. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, apabila kiamat terjadi dan di tanganmu masih ada bibit, maka tanamlah bibit tersebut. Memang kita mesti mempelajari, mendengar tausiah tentang kiamat. Itu diperuntukkan untuk membangkitkan semangat, mempersiapkan diri menyambut hari kiamat tersebut, dan menanamkan dalam sebuah keyakinan kiamat adalah suatu perkara yang pasti dalam kehidupan manusia. Maka apa persiapan yang mesti kita siapkan untuk menunggu kedatangan kiamat? Seperti hadis yang tadi kita sampaikan, persiapan yang mesti kita siapkan adalah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka Rasul memberikan jaminan kamu nanti akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Namun di akhir zaman ini ada orang-orang mengatakan cintanya kepada Rasulullah, tapi kalau kita lihat mereka bukan sedang mencintai Nabi. Kadangkala mereka mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala mereka mempelajari riwayat Rasulullah lalu menganggap bahasanya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang tertinggal. Ini bukanlah wujud sebuah cinta, itu hakikatnya adalah sebuah penghinaan. Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang digambarkan oleh Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Saya sebelumnya tidak pernah menyukai makan labu, tapi ketika saya melihat Rasul makan labu, maka saat itu saya mencintai memakan labu dikarenakan Rasulullah suka makan labu. Begitu juga sikap yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau mencium Hajarul Aswad, beliau katakan, wahai batu, saya tahu kamu itu batu. Saya tahu kamu itu batu. Aku tidak akan menciummu melainkan karena aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku menciummu. Maka wujud cinta yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah melakukan seluruh perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan cinta di dalam hati, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu dan keinginan, dan meninggalkan semua larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun itu berat untuk ditinggalkan. Mafhum sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sehingga hawa nafsunya mengikut dengan sunnah dan gaya hidup yang saya bawa. Apabila seseorang mengikuti Rasulullah secara sempurna
dengan perasaan cinta, maka itulah iman yang sempurna dan itulah modal menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.